Selamat hari Minggu semua. Kali ini kita akan bahas beberapa hal berkaitan dengan coronavirus dan dampaknya kepada ekonomi dan bisnis gitu. Ini berdasarkan beberapa pertanyaan dari netizen dan juga dari mahasiswa saya yang ada di kelas. Dan ini adalah pembelajaran untuk beberapa mata kuliah kami di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Dan itu adalah mata kuliah yang berkaitan dengan ekonomi manajerial, kemudian pengantar bisnis, kemudian pengantar e-bisnis. 3 mata kuliah besar yang kemudian akan kita bahas di sini. Maaf saya pakai kaos karena ini malam minggu, malam minggu di rumah pula kan, karena coronavirus kita nggak bisa kemana-mana gitu. Ya mungkin hal yang menarik adalah tentang kaitannya suatu rating yang diberikan oleh JP Morgan dan Fitch Rating. Saya sudah catat beberapa hal di sini yang dari para netizen tadi yang berkaitan dengan dampak dari coronavirus COVID-19 itu terhadap perbankan awalnya. Kenapa perbankan yang saya bahas lebih awal? Karena perbankan itu adalah jantungnya ekonomi lah orang bilang. Jadi darah itu mengalir dari jantung kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan masuk ke mengaliri semua tubuh ekonomi gitu. Nah kalau jantungnya itu bermasalah maka aliran darah ke otak kemana itu akan juga bermasalah. Dan JP Morgan Fitch Rating ini sudah juga menjelaskan bahwa sebenarnya dampak yang terbesar dari perbankan itu adalah akan kita sebut sebagai tekanan dari net interest margin. Jadi net interest margin mereka akan semakin tipis, kemungkinan besar karena akan banyak sekali perusahaan-perusahaan asing, perusahaan-perusahaan yang banyak mulai mengurangi kredit mereka kepada perbankan karena mulai melemahnya ekonomi. Kemudian itu juga dapat terjadi pelemahan ekonomi yang besar karena jantungnya denyutnya pelan, maka aliran darah ke industri-industri lain yang merupakan basis sumber pendanaan, sumber financing, dan sumber investing dari perbankan itu juga ngalamin masalah. Demikian juga yang berkaitan dengan Fitch Rating. Fitch Rating menjelaskan bahwa memang akan terjadi pressure terhadap liquidity. Ya oke. Apa itu pressure liquidity? Pressure liquidity itu adalah dalam kondisi krisis, maka ekonomi kita nggak akan bisa tumbuh cepat. Orang akan butuh yang namanya liquidity. Masih ingat kan jargonnya kalau di dalam keuangan itu, dalam kondisi krisis itu cash is the king. Jadi kalau orang membutuhkan liquidity, mereka akan mengambilnya dari mana? Dari perbankan. Karena di sanalah mereka menyimpan uang kan. Maka beberapa saham-saham, terutama saham perbankan, kita lihat di BUMN kita juga, itu mengalami penurunan yang cukup tajam juga. Selain karena dampak dari liquidity pressure itu, juga mungkin karena sentimen pasar yang negatif terhadap masa depan atau ekspektasi ke depan dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian hal yang menarik lainnya adalah berkaitan dengan quality dari aset. Nah, ini hal yang menarik dari yang disampaikan bahwa sebenarnya ada kualitas aset yang mungkin juga akan menurun yang kita sebut sebagai kualitas aset baik dari sisi treasury management maupun aset yang kemudian dikelola oleh perbankan. Artinya kredit mereka banyak yang mulai agak-agak macet gitulah kira-kira. Dan yang terbesar itu ada di mana pressure-nya? Secara duniawi, secara global, ini bahasanya jadi aneh. Secara malam minggu di rumah. Secara global yang terjadi adalah paling pertama dampaknya adalah energi. Energi itu berarti semua industri yang berkaitan sama energi, termasuk listrik, termasuk bahan bakar, termasuk petroleum industries, harga minyak dunia dan seterusnya. Di mana sekarang Arab Saudi sudah mengatakan akan meningkatkan harga minyak, meningkatkan kuota minyak mereka sehingga mereka bisa menyedot minyak dari bumi lebih banyak gitulah ya, lifting namanya istilah kerennya. Kemudian juga ada masalah dari consumers yang berkaitan dengan kita sebut sebagai industri-industri yang berkaitan sama langsung dengan end consumers. Kita akan bahas lagi sebentar lagi tentang itu. Yang lain adalah mengenai ini. Yang menarik adalah dari sisi atau yang kita sebut sebagai hotel. Nah, hoteling industries itu besar sekali dampaknya. Ini ada yang nanya nih, gimana dampaknya pada hotel? Karena orang Bali kali ya. Jadi ya Bali salah satu hotel yang
bisnis hotel yang benar-benar ngalamin masalah besar dengan coronavirus. Mayoritas wisatawan dari Cina itu memang ke Bali sebagian besar. Hampir 60-80% tingkat hunian kita turun kalau di Bali itu. Dan ini berdampak pada apa? Pada kunjungan wisatawan. Nah, kunjungan wisatawan mancanegara sampai tahun 2020 akhir ini, kira-kira 3 bulanan, satu kuartalan ini ada 1,2 juta, 1,27 juta kunjungan wisatawan. Februari Maret itu sejak ada corona turun terus drastis banget, sehingga penurunannya sekitar 60-80% itu di Bali saja, belum di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia yang lainnya gitu ya. Nah, stimulus yang diberikan oleh Bank Indonesia lewat stimulus fiskal, kemudian ada stimulus kepada perbankan lewat suku bunga BI rate kita turun, nah itu stimulus salah satunya. Kemudian giro wajib minimum kita juga dibuat lebih loose gitu ya, supaya orang bisa mengkonsum lebih banyak gitu. Nah, atau stimulus yang berkaitan dengan liburan yang lebih panjang. Nah, itu juga menjadi bagian. Sehingga tapi dampak stimulus yang diberikan negara itu cenderung nggak terlalu cepat dampaknya. Karena apa? Karena ya orang kan butuh juga waktu untuk kemudian memilih mau liburan kemana. Belum lagi bukan masalah liburannya aja, tapi juga masalah apakah mereka nggak takut sama coronavirus nggak kalau pas liburan itu, kan gitu masalahnya. Jadi itu juga jadi masalah. Tiket murah, kan banyak tiket murah sekarang, tapi mau berangkat apa enggak takut juga kan gitu. Jadi pola transaksinya jadi berbeda. Orang dikasih insentif untuk kemudian liburan lebih panjang gitu ya, karena cuti bersamanya diubah oleh negara. Tapi orang juga nggak mau liburan kemana-mana gitu, mungkin di rumah aja atau ke mall aja juga males-malesan, kayak saya nih males ngapain ke mall gitu ya. Nah, mall sepi ya jelas, mall pasti sepi. Karena apa? Karena itu ramai dengan sirkulasi udara yang tertutup, kan begitu katanya. Coronavirus banyak masuk ke bisa menyebar dengan cepat karena orangnya banyak, kemudian dalam ruangan yang lebih tertutup lebih cepat lagi begitu. Nah, dampaknya seperti apa kalau untuk mall atau customers behaviorsnya? Memang dari dulu mall itu selalu mengalami kegoncangan akibat adanya disrupsi di teknologi. Kaitannya dengan apa? Dengan marketplace, dengan online shop. Oke, dua hal aja lah, e-commerce. Oke. So sekarang kena corona lagi. Ya udah, akhirnya bahwa hampir semua merchant, hampir semua tenants nanti akan beralih dari sisi offline kepada online. Itu akan lebih cepat mungkin terjadinya. Karena mall itu akan menjadi semacam ruang pajang saja bagi orang-orang, bagi perusahaan-perusahaan, dan juga bagi orang-orang kalau ingin melihat barang-barang. Tapi kalau mereka mau membeli, mereka mungkin akan membelinya di online shop yang ada begitu. Dan peluang orang untuk datang ke mall sekarang lebih banyak kepada sisi makanan, kuliner. Tapi kembali lagi, saya rasa dampak penurunannya cukup signifikan karena mall salah satu wisata lokal kan ya, orang murah kan, nggak perlu keluar kota, murah dekat. Tapi karena berkumpul banyak orang, akhirnya nggak akan terlalu besar mempengaruhi orang untuk tidak takut datang ke mall. Pasti takut lah. Kalau saya sih kemungkinan besar orang juga akan memilih lah mau ke mall atau enggak itu. Nah, yang lainnya adalah mengenai sektor bisnis apa yang paling besar. Nah, yang tadi yang saya bilang, sektor bisnis paling besar pertama adalah bank. Oke. Benar yang disampaikan oleh Fitch Rating maupun oleh JP Morgan. Bank akan menjadi bagian yang sangat krusial dalam jantungnya ekonomi itu mulai tik. Udah agak-agak berat. Nah, yang menarik lagi yang tahan. Nah, ini yang tahan dalam COVID atau coronavirus itu apa? Ada yang menanyakan itu kepada saya, mungkin karena dia bekerja di bagian food gitu ya, makanan. Jangan takut, kan krisis nih, orang stay home. Tapi kita bisa lihat sekarang GrabFood, GoFood, saya sebut nama karena memang cuma dua doang gitu kan, yang besar-besar. Grab itu pertumbuhannya itu 5,2 kali gross merchandise value-nya selama 2019 regional. Sedangkan pengguna mereka tumbuh 173% dari tahun 2019 sampai sekarang kuartal 1 2020. GoFood sendiri 15 juta menu, kemudian meningkat 30 kali lipat sejak 2015. 30 kali lipat. Pertumbuhannya 17 kali lipat. Dari merchant yang jumlahnya cuman
nggak sampai 1000-an, sekarang 500.000 men. Aduh. Hal yang menarik adalah pelanggan, 20 juta pelanggan dari GoFood di tahun 2018 saja. Sekarang mungkin sudah naik lagi. Hal ini menyebabkan apa? Sektor-sektor bisnis yang berkaitan dengan kuliner akan tetap ada karena orang tetap butuh makan, pertama. Kedua, karena sistem delivery yang ada sekarang untuk food itu sudah sangat mudah. Banyak sekali penyedia jasa yang besar, dua yang saya sebutin tadi, GrabFood, GoFood, mereka akan tetap bekerja. Sektor abang-abang GoFood, abang-abang GrabFood juga akan tetap bekerja. Jadi tenang saja, kalau industri makanan saya rasa mereka akan bertahan. Bahkan mungkin gerai-gerai premium juga akan bertahan. Gerai premium, makanan premium maksudnya. Kemudian yang menengah maupun yang kecil pasti akan bertahan dari goncangan krisis ini. Dan kalau saya sih, life must go on ya. Kalau kalian belajar, yang mahasiswa saya nih yang belajar ekonomi manajerial, kalian akan melihat nanti perubahan struktur pasar yang besar. Dari sisi apa? Dari sisi industri makanan yang akan lebih monopolistic competition, dari sisi energi yang akan menunjukkan sisi monopoli, oligopolinya lebih kuat, arah menuju monopoli. Ingat nanti pertemuan ke-8 di setelah after meet kita akan bahas itu, dan nanti saya akan jelasin lagi dalam sesi yang lain. Kemudian untuk mata kuliah saya yang pengantar e-bisnis, nah kalian ngembangin project kan, projectnya ingat, you have to find a project that have a, let's say, an idea that's out of the box idea that already said it. Itu untuk mata kuliah saya Introduction to E-Business kelas internasional. Oke, itu dulu kira-kira untuk hari Minggu, malam Minggu ini. Semoga berkenan dan see you later on. Nah, saya lupa ngejelasin tadi yang berkaitan sama mata kuliah saya yang berkaitan dengan manajemen keuangan. Ini kita bicara yang pasar modal dulu ya. Saya pakai yang Google Finance, beberapa stok yang kita watch list kita. Kalau Anda lihat di sini, saham-saham energi hampir sebagian besar mengalami penurunan. Medco minus 18, turun 3,77%. Kemudian di situ ada saham-saham Pegas turun 25, 2,49%, Antam turun 12, 2,45%. Ini terakhir data Jumat kemarin. Nah, saham-saham yang mengalami penurunan ini sebagian besar adalah saham-saham energi. Namun kita juga melihat perbankan kita. Tadi saya bilang perbankan menjadi jantungnya. Nah, sekarang perbankan kita misalnya contoh saja, saya ambil satu BBNI. BBNI kita klik, kita lihat gimana pergerakannya selama 1 bulan. Oke, Anda lihat di situ pergerakannya mengalami penurunan. Ingat, dalam model valuasi ini kita nggak bicara fundamental, ini kita bicara dari sisi persepsi pasar, market behavior. Market behavior kalau Anda lihat di situ, dari harga yang tinggi di Februari 25 Februari di sekitar Maret pertengahan ini dia sudah turun lagi. Namun pada periode Jumat kemarin, Jumat terakhir weekend kemarin, dia sudah naik 175. Tapi itu kenaikannya nggak tajam. Artinya apa? Artinya dia masih pada titik bottomnya. Kalau Anda lihat dia bottomnya. Coba lihat yang BBRI. Mungkin BBRI akan mengalami hal yang juga, ya coba. Nah, hampir sama kan? Titik bottomnya masih ada kenaikan, namun nggak terlalu besar. Kita akan lihat nanti ya, itu yang 6 bulan Anda lihat gimana turunnya seperti itu. Artinya kalau kita melihat dari sisi tadi kan kita bicara dari Fitch rating sama JP Morgan rating. Kalau ini bicara dari sisi apakah kemudian investor itu akan merasakan persepsi negatif nggak dalam pasar modal. Dan kalau kita lihat perbankan selalu mengalami penurunan kayak ini nih. 6 bulanan aja udah jebol, seperti bulan Maret terakhir udah jebol turun terus. Ya, itu BBRI loh ya. Kemudian BBNI tadi sudah, mungkin ada Mandiri di sini ya, BMRI. Nah, ini BMRI malah turun juga. Kita lihat pergerakannya seperti ini, 6 bulan aja langsung kita ambil, Anda lihat di situ. Hampir semua saham-saham bank mengalami penurunan. Itu yang saya bilang tadi, jantungnya ekonomi. Ketika terjadi pelemahan, dia langsung terkena. Makanya stimulus terhadap perbankan itu benar oleh Bank Indonesia, tapi dampaknya memang nggak bisa cepat. Kenapa? Karena persepsi pasar masih memberikan efek negatif terhadap ya coronavirus inilah kira-kira. Oke, itu kira-kira jabaran yang bisa kita ajukan. Terima kasih, selamat malam.